Assalamualaikum adik-adik. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi gerak relatif dan percepatan. Nah, di sini kita akan bahas materinya satu persatu ya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gerak relatif. Apa sih gerak relatif itu? Jadi gerak relatif adalah gerak yang sifatnya bergantung pada posisi pengamat atau titik acuannya adik-adik. Dapat dilihat pada video animasi ini, apabila titik acuan dan pengamannya adalah Sandi dan Doni yang duduk di pinggir jalan, maka dikatakan bahwa yang bergerak itu adalah orang yang berada dalam mobil yang sedang melaju. Namun sebaliknya, bila titik acuan dan pengamannya adalah orang yang berada dalam mobil yang sedang melaju, maka dikatakan bahwa Sandi dan Doni yang sedang duduk di pinggir jalan ini dikatakan tidak bergerak. Nah, harus diketahui bahwa dasar-dasar perhitungan gerak relatif bergantung pada dua aspek penting adik-adik, yaitu kecepatan relatif dan posisi relatif. Kecepatan relatif benda A terhadap benda B, di mana dalam video ini dianggap saja mobil orange adalah benda A dan mobil biru adalah benda B, sehingga dapat dicari dengan mengurangkan kecepatan mobil B dari kecepatan mobil A. Sedangkan posisi relatif yaitu letak benda A atau mobil orange terhadap benda B atau mobil biru dapat dihitung dengan mengurangkan posisi B dari posisi A. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi ini maka di akhir pembelajaran kita akan membahas contoh soal dan evaluasi mengenai gerak relatif ya. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah percepatan. Apa sih percepatan itu? Jadi, percepatan secara umum adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Adapun rumus percepatan secara matematis yaitu perubahan kecepatan atau delta V dibagi dengan selang waktu atau delta T seperti yang tertera pada video. Nah, contoh percepatan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika mobil bergerak dari keadaan diam ke kecepatan tertentu yang dinamakan percepatan positif. Sama seperti video animasi ini, yaitu mobil yang awalnya dalam keadaan diam kemudian melaju dengan kecepatan 150 meter per sekon. Oh iya, percepatan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor loh adik-adik, seperti gaya yang bekerja, kemudian keadaan permukaan, dan ketinggian atau kemiringan, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami materi percepatan ini, kita akan membahas contoh soal dan evaluasi.